sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam berdesa untuk kita semua. Saya Anton Daniel Lewis Sulir, pendamping lokal desa Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang kepala kampung dari salah satu kampung lokal di Distrik Tanah Miring, yaitu Bapak Samuel. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Ini kayaknya kalau panggil Bapak saya agak sedikit. Bagaimana saya panggil Om? Saya tidak apa-apa ya? Bisa. Oke, ini kayak kita mau bicara, kita berbincang-bincang sedikit masalah pengatasan kemiskinan ekstrim desa tahun 2022. Nah, kalau kemiskinan ekstrim ini sendiri, kira-kira Om sudah ada gambaran ke tidak? Itu dia macam bagaimana kah? Kalau untuk sementara ini saya dengar bahasa, tapi dia punya detail lebih ke dalam itu saya belum terlalu memahami. Ekstrimnya itu seperti apa? Jadi kalau kemiskinan ekstrim itu sebenarnya kemiskinan ekstrim itu ketidakmampuan dari entah keluarga tertentu ataupun individu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih, sanitasi itu macam jamban, pokoknya untuk buang air itu tidak memadai gitu. Habis itu pendidikan, kesehatan juga. Nah, itu sudah termasuk dalam kemiskinan ekstrim ya begitu. Nah, kalau kita mau bicara kemiskinan ekstrim ini, pada tanggal 8 Juli tahun 2022 itu kita Bapak Presiden sudah kasih keluar kasarannya macam perintah juga begitu untuk segera menuntaskan angka kemiskinan. Rencananya kalau itu tuh tahun 2024 sebenarnya angka kemiskinan itu sudah 5%. Dan juga itu terlampir dalam Permendes nomor 13 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan desa. Salah satunya adalah SDGs. Nah, SDGs itu kita ada 18 poin. Salah satu poinnya itu desa tanpa kemiskinan. Nah, itu yang kita kejar sekarang. Nah, kira-kira kalau dari di Om punya kampung sendiri di Kampung Tambat, itu program-program apa saja yang sudah Om jalankan untuk mengatasi kemiskinan ini? Baik, ada di Kampung Tambat sendiri saya selaku kepala kampung yang untuk merantas kemiskinan yang dikatakan sebagai ekstrim seperti itu. Ya, mungkin pertama dari pemerintah mungkin sudah arahkan kami untuk penyaluran BLT. Kira-kira sudah membantu, tapi kalau dalam sisi kita lihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu ya belum semaksimal mungkin seperti itu. Mungkin sebagai perangsang kepada masyarakat seperti itu, tapi sudah sangat membantu. Nah, kemudian kami dari kampung juga kita berikan untuk menunjang ekonomi mereka, karena kita berikan yang kecil kadang itu bisa tidak terlihat dari mata, bisa habis. Akhirnya kami pengadaan ternak sapi supaya mungkin bisa menambah kebutuhan mereka ketika mereka membutuhkan di saat-saat yang akan datang. Terus kembali ke padat karya dan tunai, kami di situ kita buat pembongkaran kita kasih masuk untuk lahan tani, penggarapan lahan tani, persawahan seperti itu, supaya di situ bisa menambah mereka punya penghasilan makan minum untuk tiap hari. Itu dari kampung kami kasih masuk seperti itu. Nah, untuk BLT sendiri memang sudah dari kampung kami sudah arahkan, tapi di situ kami masukkan di masyarakat, dan masyarakat terasa bahwa masih belum bisa mencukupi itu. Nah, mungkin itu dari saya seperti itu. Kalau selama menjalankan program ini macam BLT atau tidak, macam tadi Om bilang kasih bantuan sapi untuk mungkin sebagai dorong punya modal usaha begitu, itu kira-kira ada kendala kan tidak? Macam mungkin masyarakat bilang kenapa dia saja yang dapat, saya tidak, kayak begitu. Itu kira-kira ada kan? Kalau dari situ yang kendala-kendala yang mereka dapat ya ini kan menyangkut uang.
kalau menyangkut uang di BLT jelas kita semua mau. Ya. Semua mau, tapi di situ kan kita dari kampung tugas kami untuk membatasi. Yang dapat PHK otomatis PHK atau bantuan dari sosial, itu otomatis bisa dapat di BLT, artinya kami bisa pisahkan itu. Memang kalau untuk uang ya masyarakat selalu inginkan seperti itu. Ya siapapun itu ya kita sebagai warga masyarakat harus ingin seperti itu. Tapi ya kita berupaya untuk sama-sama merasa supaya mengurangi, bukan memberantas, tapi bisa-bisa kita mengurangi kemiskinan di kampung. Mungkin itu masalah yang kendala yang kita dapat itu seperti itu. Oke, kalau mungkin menurut Om ini ya, program-program apa sih yang kira-kira yang cocok dari pemerintah pusat untuk bisa mengatasi kemiskinan ini? Kalau untuk dari program untuk kita mengurangi kemiskinan di tingkat kampung, paling tidak yang kita datang ke kampung, langsung kerjasama dengan kampung supaya ada kerjasama dengan pemerintah. Kira-kira apa yang dibutuhkan di kampung atau di masyarakat itu, hingga kebutuhan yang masyarakat mau itu terpenuhi supaya mengurangi dari kemiskinan itu. Contohnya macam kita buat kolam ikan, terus mereka punya hasil alam itu dibentuk BMK supaya kita dari kampung untuk pengadaan kita ambil, akhirnya masyarakat bisa mengurangi dampak-dampak itu. Jadi intinya lebih ke pendataan begitu ya, lebih tepat. Ya, tepat. Jadi macam mungkin kalau dari pusat orang datang kasih bantuan, orang ke kampung, bantuan yang disalurkan itu tepat pada sasaran. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin diberikannya itu kalau memang bisa dikasih modal usaha, ya mungkin modal usaha dikasih kampung, tinggal kampung kontrol itu. Kira-kira dia sudah berjalan sampai di mana. Mungkin harapan dari itu seperti itu. Oke, Om, ini terakhir karena kita sudah masuk penghujung acara podcast ini, jadi kira-kira masukan dari Om untuk pemerintah pusat atau dari pemerintah kabupaten itu kira-kira seperti apa? Kalau untuk masukan untuk pemerintah kabupaten maupun sampai di provinsi sampai di pusat, paling tidak koordinasi dengan kami di kampung seperti tadi, koordinasi dengan kampung, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat langsung betul-betul terpenuhi ke masyarakat itu. Jadi saran saya, apapun perencanaan kami, paling tidak turun ke kampung, koreksi dulu supaya bantuan yang dikasih di pemerintah tidak sia-sia, langsung terjun. Akhirnya dari situlah bisa memberantas kemiskinan. Dan mungkin yang kita untuk mengurangi itu, kembali masyarakat itu mungkin mengeluh cuma rumah mereka ini harus diperhatikan, supaya masalah cari makan kalau tempatnya sudah aman, mereka untuk mengurangi kemiskinan cari makan itu kembali ke aktivitas mereka, sekolah mungkin bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Oke, semoga yang kita terbincangkan tadi ini sudah mungkin dari pemerintah pusat, orang ada nonton juga ini, mungkin bisa dipertimbangkan, dicari jalan keluarnya seperti apa. Oke Om, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Siap. Ya, begitu kira-kira sahabat Nusantara. Saya Anton Lenny Lewisulir, pendamping lokal desa Distrik Tanahari, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Isakut BK, Isakut Kai. Salam berdesa.